Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Pasti kita semua pernah mengalami peristiwa kematian, tapi bukan peristiwa mati, tapi peristiwa kematian akan saudara kita, tetangga kita, teman kita. Dan dalam situasi-situasi demikianlah kita mengalami kesedihan. Kita mengalami situasi yang tidak nyaman. Dan biasanya kalau ditanya siapakah yang siap untuk dipanggil Tuhan, pasti semua terdiam, ceplakep, wabeh menang. Tidak ada yang berani menjawab, saya Romo. Dan pasti karena alasan sederhana, apa yang akan terjadi di dalam setelah orang mati? Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi setelah mati. Ada yang pernah tahu? Saya akan cerita di malam hari ini. Tetapi tidak ada yang tahu. Kalau tahu, bukannya kita mendengarkan, tapi pasti lari terbirit-birit. Dah, kau mati kok cerita. Tetapi saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristiani mengalami peristiwa kematian, peristiwa ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, lalu kita hanya berhenti pada kesedihan, tentu tidak boleh. Artinya kesedihan boleh dialami oleh siapapun, tetapi harus menjadi orang Katolik yang sejati, bahwa tanggung jawab orang yang masih hidup harus memikirkan, mendoakan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, seperti yang disampaikan dalam kitab kedua, kitab Makabe tadi, bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhanlah yang harus kita doakan, karena mereka tidak mungkin berdoa untuk dirinya sendiri. Dan keluarga, orang-orang yang masih hiduplah yang patut harus mendoakan mereka. Dan gereja memberikan tawaran yang sangat luar biasa setiap tahunnya, sepanjang tahun seterusnya sampai akhir zaman, bahwa kita dapat memohonkan rahmat indulgensi penuh bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan. Rahmat penebusan agar setiap pribadi yang mungkin masih dalam api pencacian dilayakkan, dikuduskan, ditebus segala dosanya, dan masuk dalam kemuliaan surgawi. Yaitu, ada yang tahu caranya bagaimana, doanya bagaimana? Lalu kapan mendoakannya? Nah, ini seperti pertanyaan di saat, siapkah kalian dipanggil Tuhan? Langsung peneng kabeh gitu ya. Ada yang tahu kapan kita mendoakan mereka dan memohonkan indulgensi penuh? Pak Benu? Tanggal 1, tanggal 8, bulan nopo Pak? Tanggal 1 hingga tanggal 8, bulan November. Lalu carane piye supaya mendapatkan rahmat indulgensi penuh itu? Garuk-garuk. Mendoakan setiap hari, lalu mendatangi makam. Makamnya sopo? Ya tentu makam saudara kita, yaitu mengunjungi makam dan atau mendoakan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan.
Kalau memohonkan rahmat indulgensi secara penuh dari tanggal 1 hingga tanggal 8. Kok yakin sekali kita bisa mendoakan dan Tuhan mengaruniakan gereja memberikan tawaran itu? Ya tentu Tuhanlah yang menentukan karena ialah hakim dari segala hakim dalam kehidupan kita. Lalu doanya bagaimana Romo? Wah, ini sing rada menjadi pertanyaan. Gampang saja, bukalah buku puji syukur kalian. Doakanlah keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Dan di sana bisa menyebutkan nama-nama saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan. Seperti layaknya tadi, Mas Kokok sampai kelihatannya sampai meniren tadi. 600-an saudara kita yang kita bawa dalam hari ini. Harapannya apa sih? Jaminannya apa sih? Tuhan Yesus telah mengingatkan janji Allah bahwa setiap orang yang telah diberikan kepada Kristus, kepada Allah, tidak akan pernah dibuang. Bahkan janji berikutnya, barang siapa melihat Putra dan percaya kepadanya, akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi persoalannya saudaraku yang terkasih, apakah di saat mengembuskan nafas yang terakhir, orang sungguh bertobat dan layak mendapatkan rahmat kemuliaan surgawi? Tugas kita adalah berdoa bagi mereka. Mengapa demikian? Selain karena pertama-tama yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Karena Kristus telah menyelamatkan kita dari maut. Jadi kalau kita percaya kepadanya, ya istilahnya kita nunut katut nderek Gusti masuk surga. Percaya saja, tidak sulit. Tapi persoalannya percaya kepada Tuhan kadangkala tidak mudah. Bukan tidak mudah, tapi dondongan sok lali. Dalam situasi-situasi yang tidak membuat kita nyaman, kadangkala kita mempertanyakan Tuhan Allah. Tuhan, mengapa Engkau tidak segera menjawab doaku? Itu baru hal sederhana dalam kehidupan kita. Belum lagi, Tuhan, mengapa kok hidupku tidak pernah mendapatkan kesuksesan? Mengapa harapan-harapanku tidak Engkau ingat? Katanya Engkau akan mengingatku dan tidak akan membuangku. Hal sederhana, namun dalam peristiwa peringatan arwah semua orang beriman ini, kita semua diingatkan agar selalu percaya kepada Tuhan, karena kepercayaan itulah yang menjadikan jaminan bagi kita semua, lebih-lebih saudara-saudara kita yang doakan hari ini, hidup mulia, kekal bersama Allah di surga. Permenungan bagi kita semua. Sungguhkah aku percaya? Sungguhkah aku yakin Kristus penyelamatku dan hanya percaya kepadanya, pasrah kepadanya, diriku selamat?